Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, akan mempresentasikan materi dari mata kuliah psikolinguistik. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang pemerolehan bahasa sintaksis. Kami dari kelompok 4, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nur Robi Zainal Abidin, kemudian rekan-rekan saya. Yang pertama ada Saudari Adris Setiani, yang kedua ada Saudari Aulia Hairunisa. Baik, langsung saja kami akan menyajikan materi tentang pemerolehan bahasa sintaksis. Yang pertama, konsep pemerolehan bahasa sintaksis. Pemerolehan bahasa pada usia anak-anak meliputi celoteh atau ucapan yang dihasilkan oleh bunyi-bunyi, pilihan kata, bentukan, dan kalimat-kalimat yang dibuat dengan meniru orang dewasa. Seorang bayi sebenarnya sudah mulai menciptakan bahasa untuk mengkomunikasikan hingga 1 tahun. Kemudian pertumbuhan sintaksis bermula pada waktu seseorang anak mulai menerbitkan ujaran atau ucapan yang terdiri atas 2 kata atau lebih. Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan, walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun. Awalnya berupa kalimat 2 kata, peneliti umumnya menduga bahwa pemerolehan sintaksis adalah pemerolehan yang bermula pada seorang anak yang mulai menggabungkan 2 kata atau lebih, yang memiliki arti, dan biasanya ini terjadi pada anak yang berusia 2 tahun ke atas. Oleh karena itu, peringkat 1 kata atau yang disebut dengan holofrase pada umumnya dikesampingkan dan dianggap tidak berkaitan dengan perkembangan sintaksis. Bagaimanapun, pendapat dari Karp beranggapan bahwa peringkat holofrase atau kata dengan makna yang mewakili makna secara keseluruhan, ini mungkin dapat memberikan gambaran secara internal mengenai perkembangan sintaksis pada anak. Maksudnya, peringkat holofrase kemungkinan besar merupakan apa yang sebenarnya yang ingin diungkapkan seorang anak. Oleh karena itu, ada baiknya peringkat holofrase ini diikut sertakan dalam sebuah teori pemerolehan bahasa sintaksis. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh pendapat Garman pada tahun 1990. Kemudian kaitannya dengan materi pemerolehan bahasa sintaksis, di sini ada submateri yaitu teori tata bahasa pivot. Apa itu teori tata bahasa pivot? Ucapan 2 kata anak-anak terdiri atas 2 jenis kata. Menurut posisi dan frekuensi kemunculannya, kata-kata itu dalam sebuah kalimat. Kedua jenis kata itu dikenal dengan nama kelas pivot, yang artinya kata-kata fungsi, menunjukkan kata fungsi. Dan kelas terbuka, atau kata-kata isi atau kata penuh. Namun, teori tata bahasa pivot ini kurang tepat bila diterapkan pada bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Contohnya saja dalam bahasa Indonesia, kata-kata seperti mau, akan, dan belum yang termasuk pada kata pivot dapat muncul sebagai kalimat. Tata bahasa pivot yang muncul sebagai akibat dari discovery procedure menyatakan bahwa pemerolehan sintaksis kanak-kanak dimulai dengan kalimat-kalimat yang terlihat pada kata-kata pivot. Namun cara ini menurut psikolinguistik modern sangat tidak memadai. Ini anggapan dari Greenfield dan Smith. Selain itu, pakar-pakar seperti Bloom, Bowerman, dan Brown menyatakan bahwa yang pertama, kata-kata pivot itu bisa muncul sendirian. Kemudian yang kedua, kata-kata pivot dapat juga bergabung dengan kata pivot lain dalam sebuah kalimat. Kemudian yang ketiga, pada kalimat-kalimat kedua, maksud saya pada kalimat-kalimat 2 kata yang dibuat anak-anak, terdapat juga kata-kata dari kelas lain, selain kelas pivot dan kelas terbuka. Yang keempat,
tata bahasa pivot tidak dapat menampung semua makna ucapan-ucapan dua kata. Yang kelima, pembagian kata-kata pivot dan kelas terbuka tidak mencerminkan bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya dari teori ini ialah bahwa dalam ucapan dua kata itu, anak-anak telah menunjukkan pemakaian bahasa yang lebih produktif daripada peringkat holofrase tadi. Pemakaian kata-kata tertentu pada posisi yang sama untuk menyampaikan arti kata tertentu menyarankan bahwa anak-anak telah menguasai kelas kata dan pemakaiannya dengan cara kreatif pada situasi-situasi tertentu. Selanjutnya, materi tentang teori hubungan tata bahasa nurani yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Aulia Khairunisa. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Robi dan teman-teman. Saya di sini akan memaparkan tentang teori hubungan tata bahasa nurani. Menurut Chomsky, hubungan tata bahasa tertentu seperti subject of, predicate of, dan direct of adalah bersifat universal dan dimiliki oleh semua bahasa yang ada di dunia ini. Berdasarkan teori Chomsky tersebut, M.C. Neil menyatakan bahwa pengetahuan kanak-kanak mengenai hubungan-hubungan tata bahasa universal ini adalah bersifat nurani. Menurut teori Chomsky, subject of dapat dirumuskan seperti berikut, yaitu K, itu kalimat itu terdiri dari frasa nomina dan frasa nomina plus frasa verba plus keterangan. Menurut Neil, ucapan anak-anak dua kata atau lebih jika dianalisis dengan rumus itu, ucapan-ucapan dua kata atau lebih itu memiliki struktur. Kata-kata dalam ucapan dua kata atau lebih dibagi menjadi 3 kelas kata, yaitu nomina, verba, dan pivot. Gabungan yang muncul karena adanya 3 kelas kata itu yaitu bisa predikat plus frasa nomina, nomina dan nomina, verba dan nomina plus verba. Contoh hubungan itu seperti yang diungkapkan oleh Bloom adalah seperti berikut. Contohnya ada mommy shock. Itu adalah rumusnya subjek plus objek yang artinya adalah ibu menggunakan, bisa diartikan ibu menggunakan kaos kaki pada anaknya. Bisa juga mommy shock itu rumusnya adalah pemilik plus objek dengan arti anak mengambil kaos kaki ibunya. Berikutnya seperti contoh lagi ada sweet care subjek plus tempat, ada eating cerelak itu predikat plus objek. MC Neil mengatakan bahwa besarnya struktur sintaksis juga mempengaruhi urutan pemerolehan sintaksis. Anak-anak lebih dahulu menguasai rumus-rumus seperti subjek dan predikat. Berikutnya, berdasarkan teori Chomsky tersebut, MC Neil menyatakan pengetahuan kanak-kanak mengenai hubungan-hubungan tata bahasa universal itu bersifat nurani. Maka dari itu, maka itu akan langsung mempengaruhi pemerolehan sintaksis anak-anak sejak tahap awal. Jadi pemerolehan sintaksis ditentukan oleh hubungan-hubungan tata bahasa universal ini. Oke, berikutnya teori tata bahasa nurani itu mendapat kritikan. Yang pertama kritikan yang pertama adalah dari Sinclair 1974 menyatakan bahwa hubungan tata bahasa yang terdapat pada ucapan-ucapan dua kata kanak-kanak ini mungkin sekali merupakan cermin dan konsep-konsep seperti pelaku dan tindakan dan bukan hubungan tata bahasa subject of dan verba of. Pakar lain, Bowman 1976 menyatakan teori hubungan tata bahasa nurani yang dikemukakan MC Neil kurang mendapat dukungan. Menurut Bowman, kanak-kanak mengungkapkan rumus-rumus urutan sederhana untuk kata-kata dalam fungsi sintaksis untuk kanak-kanak untuk menggabungkan kata-kata timbul dari hubungan semantik bahasa yang sedang diperolehnya, bukan pemerolehan sintaksis seperti itu. Lanjut mengenai teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Teori hubungan tata bahasa nurani disampaikan oleh Bloom 1970 yang diperkuat oleh
Bowman berbunyi bahwa hubungan-hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada informasi situasi konteks belum mencakupi untuk menganalisis ucapan atau bahasa kanak-kanak. Bloom juga menyatakan bahwa suatu gabungan kata telah digunakan oleh kanak-kanak dalam ucapan ibu kue yang ibu kue dalam situasi yang berbeda dapat diartikan anak itu meminta kue kepada ibunya. Pandangan M. Stinel dan Bloom perkembangan sintaksis kanak-kanak adalah yang satu dan yang lainnya saling menunjang. Perbedaan M. Stinel bahasa nurani, sedangkan Bloom menunjuk kepada menjelaskan hubungan kata-kata dalam ucapan kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu situasi yang berlebihan. Saya lengkapi lagi bahwa kata anak dalam situasi yang berlainan juga dengan hubungan yang berlainan di kata-kata itu. Namanya kata seperti contoh tadi itu adalah contoh yang bahwa itu dalam situasi keduanya itu ada hubungan subjek predikat, sedangkan pada situasi kedua hubungannya adalah pemilik dan objek. Jadi hubungan tata bahasa dan situasi itu sangat berkaitan. Begitu penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Adris. Kepada Saudara Adris, saya persilakan. Ya baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori kumulatif kompleks. Menurut Brown, urutan pemrolehan sintaksis oleh kanak-kanak ditentukan oleh kumulatif kompleks semantik morfem dan kumulatif kompleks tata bahasa yang sedang diperoleh itu. Jadi, sama sekali tidak ditentukan oleh frekuensi munculnya morfem atau kata-kata itu dalam ucapan orang dewasa. Dari 3 orang anak yang berusia 2 tahun yang sedang memperoleh bahasa Inggris, yang diteliti oleh Brown, ternyata morfem yang pertama dikuasai adalah bentuk progressing dan kata kerja, dari kata kerja maksud saya. Padahal bentuk ini tidak sering muncul pada ucapan orang dewasa. Setelah progressing baru muncul kata depan in, kemudian on. Nah, dari kata yang diikuti oleh bentuk jamak, sedangkan artikel the dan a yang lebih sering muncul dalam ucapan-ucapan orang dewasa, baru muncul pada tahap ke-8. Urutan perkembangan sintaksis ini dilaporkan oleh Brown hampir sama dengan urutan perkembangan hubungan-hubungan semantik sintaksis yang diperoleh oleh sejumlah pakar lain. Hal ini dikemukakan oleh Simanjuntak tahun 1987. Ini penelitian dilakukan di Inggris. Kemudian selanjutnya ada teori pendekatan semantik. Teori pendekatan semantik menurut Granville dan Smith pada tahun 1976 pertama kali diperkenalkan oleh Bloom. Bloom ini mengintegrasikan bahwa pengetahuan semantik dalam pengajian perkembangan sintaksis ini berdasarkan teori generatif transformasinya Chomsky pada tahun 1965. Kemudian ada teori lain, yaitu dari Fillmore 1968 yang dikenal dengan tata bahasa kasus. Teori ini digunakan sebagai dasar menganalisis data-data perkembangan bahasa. Dalam teori Fillmore menunjukkan bahwa transformasi-transformasi tata bahasa tidak diatur oleh rumus-rumus sintaksis, melainkan oleh hubungan-hubungan semantik yang dilandasi oleh kategori-kategori kasus ini. Jadi harus diikut sertakan semantik dan hubungan-hubungan semantik dalam menganalisa hubungan bahasa. Nah, kemudian apa perbedaannya antara pendekatan semantik ini dengan teori hubungan tata bahasa? Perbedaannya adalah bahwa teori tata bahasa nurani ini menerapkan hubungan-hubungan semantik
dalam menganalisis struktur ucapan kanak-kanak. Maka teori pendekatan semantik ini menemukan struktur ucapan itu berdasarkan hubungan-hubungan semantik. Jadi, teori hubungan tata bahasa nurani menerapkan struktur sintaksis pada orang dewasa. Jadi bedanya di situ. Jika teori tata bahasa nurani itu diterapkannya pada anak-anak, namun yang satunya itu diterapkannya pada orang dewasa, kurang lebih seperti itu. Kemudian pada ucapan kanak-kanak yaitu struktur yang menggambarkan hubungan-hubungan semantik, namun Bowerman pada tahun 1973 dan Brown, hubungan semantik ini tidak selalu sejalan dan sesuai dengan hubungan-hubungan sintaksis yang diterapkan. Mereka mengambil kesimpulan seperti itu. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Robi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi paparan tentang materi pemerolehan sintaksis dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan sebuah masukan bagi kelompok kami, bisa dilakukan pada saat diskusi melalui WhatsApp group atau juga bisa melalui kolom komentar yang disediakan dalam link ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.